Halo anak-anak, kembali lagi di materi pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi tentang lembaga keluarga. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Jadi, walaupun terkecil, tapi ini sangat penting sekali. Nah, proses terbentuknya dari keluarga ini pada umumnya terbentuk melalui yang namanya perkawinan sah, baik menurut agama, adat, maupun pemerintah. Oke, kita akan membahas mengenai macam-macam fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Jadi, dalam keluarga, keturunan ini merupakan inti dari terjadinya pernikahan. Lalu yang kedua, fungsi ekonomi. Terdapat fungsi ekonomi yang di dalam hal ini ada peran ayah, namun ibu juga berperan sebagai fungsi ekonomi dalam menghidupi baik keluarganya maupun dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada fungsi proteksi. Terdapat fungsi proteksi, artinya keluarga menciptakan rasa ketentraman dan perlindungan baik secara psikolog maupun fisik. Fungsi sosialisasi. Jadi, fungsi sosialisasi ini mengajarkan anak segala hal yang baik dengan cara-cara hidup yang baik ini agar berperan dalam masyarakat. Lalu ada fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini fungsi yang tidak lain orang tua tersebut memberikan kehangatan dan kasih sayang. Keenam, ada fungsi sosial, pengawasan sosial. Jadi, pengawasan sosial ini mengontrol segala aktivitas dan tingkah laku dalam keluarga. Dan yang terakhir, fungsi pemberian status. Dalam keluarga terdapat fungsi pemberian status melalui lembaga perkawinan sebagai pasangan suami istri. Kita akan bahas yang pertama ada berdasarkan garis keturunan. Ada keluarga matrilineal. Jadi keluarga di mana pengaturannya itu keturunan darahnya berdasarkan garis ibu. Lalu yang kedua, keluarga patrilinear. Keluarga yang pengaturan garis keturunannya berdasarkan keturunan ayah. Selanjutnya berdasarkan jenis perkawinan. Berdasarkan jenis perkawinannya, bentuk-bentuk keluarga dibagi menjadi 3. Pertama, ada perkawinan monogami. Perkawinan monogami ini perkawinan terjadi antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Bisa kalian lihat dari gambar yang ada di layar. Lalu yang kedua ada perkawinan poligami. Perkawinan poligami ini perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. Dan yang terakhir ada perkawinan poliandri. Perkawinan ini disaksikan gambaran pernikahannya pada cerita epik Mahabharata. Jadi seorang wanita itu memiliki lebih dari satu laki-laki. Oke, selanjutnya kita bisa lihat berdasarkan tempat tinggal. Nah, ada patrilinear dan matrilinear. Berhubungan dengan pembagian bentuk keluarga berdasarkan garis keturunan. Nah, sedangkan matriolokal dan patrilokal ini berhubungan dalam bentuk keluarga dibagi berdasarkan tempat tinggal atau pemukimannya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, patrilokal. Istilah ini menggambarkan sepasang suami istri yang tinggal dengan keluarga dari suami, atau dalam tradisi kita, istri dibawa ke tempat suami. Selanjutnya ada matrilokal. Jadi sebutan ini mewakili sepasang suami istri yang berpemukiman di rumah istri, atau suami dibawa ke tempat istri, sebaliknya. Ya, dan yang terakhir, neolokal. Keadaan di mana istri dan suami memilih untuk tidak tinggal bersama keluarga istri maupun keluarga suami. Jadi lebih memilih mandiri. Lalu kita lihat berdasarkan anggota keluarga. Di sini dibagi menjadi 3. Ada keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga campuran. Apa yang membedakan ketiganya? Pertama, keluarga inti ini keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga ini yang paling kuat walaupun sederhana. Selanjutnya ada keluarga besar. Keluarga besar ini terdiri dari ayah, ibu, anak kandung, dan bisa kita lihat baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontalnya, baik saudara dari pihak istri maupun suami
Dan secara vertikalnya ada kakek dan nenek yang tinggal bersama-sama. Dan yang terakhir ada keluarga campuran. Keluarga campuran ini terdiri dari ibu, ayah, anak kandung, anak tiri, entah itu dari hasil pernikahan suami atau istri sebelumnya atau hasil adopsi. Nah, itulah yang membedakan antara ketiganya. Dan yang terakhir, sistem kekerabatan. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal, yang mana ini garis keturunannya hanya dari pihak ibu saja. Terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu. Nah, misalnya ada di daerah Minangkabau, kemudian Sumatera Selatan, lalu ada di Lampung juga. Kedua, ada sistem kekerabatan patrilineal. Ini merupakan sistem kekerabatan anggotanya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Contohnya ada di mana? Ada di Sumatera Utara, Gayo, Nias, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, masyarakat bilateral. Jadi masyarakat bilateral ini kekerabatannya merupakan sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan baik dari garis ayah maupun garis ibu. Oke anak-anak, demikianlah materi pembelajaran mengenai lembaga keluarga. Nanti kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang lainnya. Terima kasih.